Halo, selamat berjumpa kembali dalam materi pembahasan Pendidikan Agama Katolik kelas 6. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kesetiaan Allah. Ini akan menjadi materi pokok dalam pembahasan di materi ini. Pada materi pokok ini, tujuan minimal yang mau dicapai dalam pembelajaran ini adalah setidaknya siswa dapat mendeskripsikan bentuk kesetiaan Allah pada janjinya, serta kepada manusia berdasarkan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kemudian, siswa pun dapat menceritakan kembali situasi atau saat-saat ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menuliskan doa syukur atas kesetiaan Allah dalam hidupnya dan dalam setiap rencana hidupnya, dia, dirinya, dan keluarganya. Nah, untuk mengawali pembahasan materi pokok ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu kisah tentang Santo Antonius Maria Claret. Pegang janjimu. Pada suatu hari, Santo Antonius Maria Claret pergi ke gereja paroki untuk berkhotbah. 3 bandit paling jahat mencegat dan memaksa dia. "Serahkan dompetmu, atau kami akan membunuh engkau," kata para bandit itu. "Sahabat yang baik, kamu boleh mengambil hidup saya. Saya tidak mempunyai uang," jawab Antonius dengan lembut. "Bersiaplah untuk mati," sahut para bandit. "Saya tidak takut mati," kata Antonius. "Saya tidak mempunyai uang untuk diberikan kepadamu. Tetapi saya minta satu hal darimu. Saya sedang pergi ke gereja terdekat untuk berkhotbah. Orang-orang sedang menunggu saya, maka tolong biarkan saya pergi dan berkhotbah. Dalam perjalanan pulang nanti, kamu boleh membunuh saya." Salah seorang bandit berkata kepada kedua rekannya yang lain, "Bagaimana kalau kita membiarkan saja orang ini pergi?" "Tidak," kata seorang yang lain. "Jika ia tidak kembali, kita semua mungkin akan masuk penjara. Lebih baik kita habisi saja sekarang nyawanya." Orang suci itu memohon kepada mereka, "Saya berjanji kepadamu, saya akan kembali, bahkan sebelum jam makan siang. Tolong biarkan saya pergi dan berkhotbah." Akhirnya para bandit itu membiarkan dia pergi. Setelah selesai berkhotbah, pastor itu segera kembali ke tempat itu. Tetapi melihat orang suci itu, sesuatu terjadi kepada mereka. Kejujuran Antonius Claret mengubah hati mereka. Mereka berlutut di hadapannya dan memohon kepada orang suci itu agar mengampuni mereka. Mereka telah berubah menjadi manusia baru. Demikian kisah tentang Santo Antonius Maria Claret. Ada 2 hal yang dapat kita ambil dari kisah itu, yaitu tentang kejujuran dan kesetiaan. Pada zaman sekarang ini, nilai kejujuran dan kesetiaan sangat sulit didapatkan. Orang jujur dan setia dewasa ini merupakan orang langka. Padahal, kejujuran dan kesetiaan merupakan nilai kehidupan yang patut diperjuangkan agar kita dapat dipercaya, bahkan mulai dari tanggung jawab yang kecil hingga tanggung jawab yang besar sekalipun. Dan selain dipercaya, kita pun dapat banyak teman, banyak kenalan, dan pada akhirnya kita dapat menemukan
karya-karya Allah di lain sisi. Karya-karya Allah inilah nantinya yang akan membawa kita pada keselamatan dan hingga kita pun dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kisah Santo Antonius Maria Claret telah mengubah hidup para bandit, para penjahat itu. Mereka berbelok arah dengan niat awal ingin menyakiti bahkan membunuh, tetapi karena kejujuran dan kesetiaan, maka hal-hal baik itu akan datang dengan sendirinya, seperti yang dialami oleh Santo Antonius Maria Claret itu. Kejujuran dan kesetiaan dapat membawa perubahan, bukan hanya pada orang jujur saja, tetapi kepada orang-orang yang mengalami kejujuran dan kesetiaan itu. Kejujuran dan kesetiaan memancarkan cinta yang sangat dalam, cinta yang bersinar dan telah mengubah hati orang-orang agar mau berbuat kebaikan, menghindari hal-hal jahat, sehingga mereka pun turut merasakan kasih Allah. Nah, berikutnya mari kita belajar dari bangsa Israel yang mengalami masa-masa pembuangan di Babel. Dan di situ kita akan belajar pula bagaimana Allah yang selalu setia pada janjinya untuk selalu memberikan keselamatan kepada umatnya, baik itu dalam keadaan sengsara, walaupun juga umatnya itu tidak setia padanya, namun Allah selalu setia kepada umatnya, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah akan selalu setia bahkan sampai kapanpun untuk memberikan keselamatan kepada umatnya. Begitu juga kepada bangsa Israel, mereka telah mengalami masa-masa pembuangan. Ini pun akibat dari ketidaksetiaan mereka. Mereka yang telah beralih tidak setia kepada Allah, menyembah berhala, saling membunuh, saling menyakiti sesama mereka, sehingga membuat keadaan bangsanya lemah, sehingga mudah sekali untuk dikalahkan. Namun Allah selalu memberikan pertolongan kepada mereka. Allah mengutus nabi-nabinya untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada bangsa Israel. Masa-masa pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel itu kurang lebih 70 tahun. Mereka berada jauh dari tempat tinggal mereka, jauh dari Israel, jauh dari Yerusalem dan Bait Allah. Bait Allah merupakan tempat yang diutamakan bagi bangsa Israel, karena Bait Allah itu merupakan pusat kehidupan iman bagi mereka. Bait Allah juga merupakan tempat di mana mereka berjumpa secara pribadi dengan Allah, entah itu dalam kurban-kurban yang mereka persembahkan maupun dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka lakukan yang dipusatkan di Bait Allah. Namun pada saat itu, ketika mereka diserang oleh bangsa Babel, Bait Allah ini dihancurkan. Yerusalem, kota tempat mereka tinggal, pusat kota, pusat bisnis, itu pun juga dihancurkan. Orang-orangnya semua diangkut ke Babel, dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai pekerja untuk membangun kota Babel demi kepentingan kerajaan Babel pada waktu itu. Negara Babel atau kerajaan Babel kuno yang terletak di selatan Mesopotamia yang sekarang disebut dengan negara Irak. Dulu, negara Babilonia adalah negara yang perkembangannya sangat pesat sekali dari segi arsitektur, seni, dan juga ilmu pengetahuan. Jadi, ada dua periode masa kejayaan Babilonia, yaitu Babilonia kuno yang dipimpin oleh Hammurabi dan Babilonia baru yang dipimpin oleh Nebukadnezar.
negara atau kerajaan Babilonia di masa purba. Jadi peradaban Babilonia ini disebut sebagai peradaban yang paling maju di zamannya. Bahkan beberapa warisan Babilonia masih digunakan di zaman modern ini. Misalnya, sistem penomoran yang digunakan manusia saat ini ditemukan oleh bangsa Babilonia. Mereka juga telah menerapkan ilmu aritmatika, ya, ilmu sederhana yang menjadi pondasi ilmu matematika modern. Ada satu hal lagi yang menarik dari kerajaan Babel ini, yaitu Menara Babel. Menara Babel disebutkan dalam berbagai kitab suci, kitab Taurat, Alkitab, lalu Al-Quran. Menara ini adalah menara tertinggi yang pernah dibangun di zamannya. Konon, Menara Babel dibuat pada zaman Nabi Nuh, setelah zaman Nabi Nuh, yaitu anak-anaknya yang membangun, yaitu setelah terjadi banjir besar yang disebut banjir air bah yang pada waktu itu dalam kisah Nabi Nuh. Lalu menara ini dibangun dengan tangan manusia, lalu dengan tujuan awalnya dijadikan tempat berlindung dari bencana. Demikian informasi singkat seputar tentang kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel. Dalam kisah pembuangan bangsa Israel di Babel, pada saat itu Allah sangat setia menepati janjinya, yaitu melindungi bangsa Israel dan menyelamatkan mereka dari pembuangan di Babel itu. Pada saat itu, setelah orang Israel dibuang di Babel, muncullah seorang raja dari kerajaan Persia. Namanya adalah Raja Koresi. Lewat Raja Koresi, Allah mengizinkan orang Israel kembali dari pembuangan di Babel. Raja Persia ini sangat toleran di bidang keagamaan, sehingga mengizinkan ibadat asli di negeri-negeri yang mereka rebut. Mereka mendirikan dan memugar kuil-kuil setempat dan hanya menjalankan fungsi pengawasan saja. Sikap mereka terhadap agama Yahudi pun sangat toleran. Dalam surat-surat resmi dikatakan bahwa Tuhan orang Israel adalah ilah semesta langit. Orang Israel diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali negerinya. Nah, di sini inilah peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Israel, di mana mereka mengalami kesetiaan Allah lewat kebaikan Raja Koresi. Setelah bangsa Israel kembali ke tempat asalnya, mereka pun mulai berbenah untuk membangun kembali bangunan-bangunannya yang diruntuhkan oleh kerajaan Babel. Nah, rombongan kembalinya mereka ini, yang rombongan bangsa Israel kembali ke tempat asalnya ini, dipimpin oleh Zerubabel hingga sampai ke tempat asalnya. Melalui Raja Koresi, Raja Persia yang mengalahkan Raja Babilonia tadi, mereka dibebaskan dan diizinkan kembali ke Yehuda untuk membangun kembali Bait Allah dan Yerusalem. Nah, di sini ada dua tokoh yang berperan penting sekali bagi pembangunan bangsa Israel ini, yaitu Nehemia dan Ezra. Nah, pembangunan pun dimulai. Tahap pertama yang dibangun adalah Bait Allah. Mengapa Bait Allah dibangun pertama kali? Nah, di sini alasannya yaitu Bait Allah merupakan pusat kehidupan iman umat Israel. Karena dalam Bait Allah mereka tetap yakin dan tetap ingat bahwa Allah itu selalu setia pada janjinya.
Allah telah menyelamatkan mereka bahkan dari perbudakan di Mesir. Nah, inilah alasan mengapa bait Allah yang utama dan pertama kali dibangun setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Kemudian tahap kedua, pembangunan yang dilakukan adalah mereka membangun benteng-benteng untuk perlindungan mereka apabila ada serangan lagi dari musuh. Nah, benteng-benteng ini mereka bangun sementara rumah tempat tinggal mereka buat sementara dulu dari tenda. Mereka buat tenda dulu. Nah, begitu. Baru setelah benteng-benteng selesai dibangun, tahap ketiga yaitu membangun rumah-rumah tempat tinggal. Saat bangsa Israel telah berada di tempat asalnya, kehidupan yang mereka alami tak luput dari kesulitan dan kemiskinan. Mereka dengan mudah sekali untuk saling bertengkar, saling membunuh, saling menyalahkan satu sama lain. Hal-hal kejahatan lain pun muncul dan tak terhindarkan. Nah, inilah yang menjadi alasan sehingga mereka mulai melupakan Allah. Namun dalam situasi tersebut, tampillah Nehemia dan Ezra yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk memimpin dan menasehati bangsa Israel agar selalu setia pada Allah. Karena Allah tak melupakan mereka. Allah selalu setia menepati janjinya. Nehemia di situ berperan sebagai orang yang membantu pembangunan yang ada di Yehuda dan sekitarnya, terutama Bait Allah. Nehemia sendiri adalah kepala daerah di situ. Hingga selesai semua pembangunan, Nehemia yang memimpin semuanya. Nah, kemudian setelah itu Ezra pun tampil sebagai orang yang selalu mengingatkan mereka dari sejarah mereka, dari apapun yang mereka alami, bahkan situasi terburuk yang mereka alami, diingatkan kembali oleh Ezra bahwa mereka selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Ezra ini dia seorang imam. Nah, dalam situasi tersebut, setelah bait Allah dibangun, semua umat Israel dikumpulkan di depan bait Allah. Ezra tampil dan membacakan hukum Taurat yang mengingatkan mereka akan kebaikan-kebaikan Allah terhadap nenek moyang mereka. Kisah demi kisah diceritakan oleh Ezra, oleh Imam Ezra. Hal ini yang menjadikan bangsa Israel saat itu ingat kembali akan kesetiaan Allah. Usaha pembangunan kembali bangsa Israel mencapai puncaknya ketika Ezra membacakan hukum Tuhan kepada seluruh umat yang sedang berhimpun saat itu. Dan peristiwa ini menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Nah, disebut penting karena pada saat itu mereka menyepakati istilah Yahudi. Ya, istilah Yahudi. Ada istilah bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Dengan demikian, mereka yakin bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Allah, dengan bait Allah sebagai pusat kehidupan iman dan hukum Taurat atau hukum Musa sebagai pedoman hidup bangsa Israel. Nah, inilah hal-hal penting yang ada pada bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan dan
peranan penting dari dua orang yang hatinya digerakkan oleh Allah, yaitu Nehemia dan Ezra. Demikian pembahasan dalam materi pokok kesetiaan Allah ini. Semoga kita pun selalu setia pada Allah, ingat akan janjinya, dan selalu memperbaharui diri, memperbaharui iman kita, dan menguatkan diri kita. Semoga kita selalu setia pada Allah, dan kita pun selalu diselamatkan dalam berkat Tuhan.